Bukan China, bukan Rusia, ini musuh baru Amerika Serikat. Sebuah tantangan bagi Amerika Serikat ketika angka kelahiran menurun, otomatis juga akan berdampak terhadap bagaimana kondisi ekonomi di Amerika Serikat. Seperti apa sebenarnya yang dikatakan dalam tanda kutip resesi seks yang terjadi di Amerika Serikat. Kita ulas hari ini, bukan China, bukan Rusia, ini musuh baru Amerika Serikat. Jadi bisa dikatakan resesi seks. Jadi disclaimer on terlebih dahulu, karena kita ketahui bahwa di Amerika Serikat ya seperti kita ketahui ada perbedaan culture dengan kita orang timur begitu ya, atau misalnya orang Indonesia dengan Amerika Serikat, masalah seks ataupun mungkin hubungan intim gitu ya, itu adalah hal yang biasa diperbincangkan di sana, sedangkan di kita adalah hal yang mungkin masih dianggap juga untuk tabu begitu. Karena menurut penelitian Institute for Family Studies, jumlah usia produktif di Amerika Serikat itu meningkat yang enggan melakukan hubungan intim gitu atau hubungan suami istri dalam 1 tahun terakhir begitu ya. Jadi bisa dikatakan kenapa sih ini terjadi? Apa yang menjadi faktor pendorongnya? Yaitu adalah pertama adalah soal ekonomi dan juga psikologis. Nah, soal ekonomi ini mungkin bisa kita ketahui bahwa angka inflasi di Amerika Serikat sedang meningkat, otomatis ketika inflasi sedang meningkat, harga barang-barang sudah juga terjadi peningkatan. Di satu sisi juga tentunya akan terjadi yang namanya ekstra pengeluaran. Jadi setiap orang akan mengeluarkan pengeluaran yang ekstra untuk biaya hidup. Nah, mungkin hitung-hitungan dari orang-orang di Amerika ketika misalnya dia tidak melakukan hubungan begitu atau tidak memiliki anak ya dalam tanda kutip, itu akan menekan biaya hidup mereka. Karena kita ketahui biaya hidup di Amerika Serikat cukup tinggi juga untuk pasangan suami istri dengan misalnya 2 anak atau 1 anak ya harus memenuhi kebutuhan dasar, makan, sandang pangan dan juga papan, dan juga asuransi serta ya pajak juga yang harus tentunya juga dibayarkan oleh warga negara Amerika Serikat yang cukup tinggi. Otomatis masalah ekonomi ini menjadi salah satu faktor pendorong dari masyarakat di Amerika Serikat yang enggan gitu ya melakukan hubungan seksual atau resesi seks terjadi di Amerika Serikat. Ada juga faktor psikologis dan juga faktor kepercayaan, dalam artian adalah kekhawatiran moral ya. Jadi mungkin ini juga menjadi salah satu faktor pendorong yang juga dipaparkan oleh Institute for Family Studies. Jadi bisa dikatakan resesi seks ini mendorong kaum muda untuk menunda aspek-aspek kedewasaan seperti membeli properti, membeli kendaraan. Karena kita ketahui properti kan ketika sudah memiliki keluarga atau punya suami istri, ada juga anak 2 harus memiliki rumah tapak ya. Jadi otomatis ketika misalnya masih single ya tidak harus membeli properti yang lebih mahal begitu. Bisa tinggal di apartemen yang tipe studio dan segala macamnya. Otomatis tentunya cost-nya atau biaya hidupnya jauh lebih murah, dan juga tidak harus memiliki kendaraan karena kita ketahui bahwa kalau memiliki keluarga ya mesti memiliki kendaraan juga, karena kan ketika bepergian atau kemana-mana ya harus menggunakan kendaraan juga. Tentunya ketika terjadi keengganan membeli properti dan kendaraan akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi juga. Jadi harga properti bisa menurun, penjualan properti juga menurun, penjualan kendaraan juga menurun. Ini tentunya secara tidak langsung akan memberikan efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi yang berada di Amerika Serikat. Bahkan Elon Musk itu sampai memberikan komentar terkait hal ini. Jadi Elon Musk itu cemas ancaman resesi seks dan juga masa depan manusia. Karena kita ketahui Elon Musk ini kalau saya tidak salah memiliki 6 orang anak ya. Jadi Elon Musk mengatakan saya tidak hanya menekankan ini, tidak ada cukup orang. Jadi Elon Musk itu mengomentari soal semakin banyak orang yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, ini bisa mengganggu masa depan manusia. Karena kita ketahui kalau tidak ada lagi orang yang lahir begitu atau tidak ada generasi baru lagi, ya siapa begitu yang akan melanjutkan peradaban atau kehidupan. Kalau kita sangkut pautkan ke ekonomi, tidak ada lagi manusia yang menggerakkan perekonomian melalui konsumsi, melalui menggerakkan sektor-sektor yang berada di perekonomian ya. Nah, inilah yang tentunya juga yang menjadi kekhawatiran Elon Musk, bahwa semakin banyak orang yang memutuskan tidak memiliki anak, yaitu semakin membahayakan atau mengancam masa depan manusia, dan juga tingkat kelahiran yang rendah menjadi risiko terbesar bagi peradaban. Apalagi kita ketahui ya teknologi semakin maju begitu ya, ada ya Tesla, CEO Tesla dan juga SpaceX, bahkan Elon Musk kan juga berencana untuk menjelajah antariksa begitu ya, atau luar angkasa. Nah, kalau misalnya nggak ada manusia baru, siapa nanti yang akan pergi keluar angkasa begitu bersama SpaceX? Nah, ini mungkin menjadi suatu kekhawatiran juga dari Elon Musk. Kalau kita lihat juga bagaimana tentunya ketika generasi masa depan atau tidak ada lagi orang yang akan menjadi penggerak ekonomi, itu juga tentunya akan tercermin terhadap
pertumbuhan ekonomi atau bahkan ketika terjadi inflasi orang menekan atau ya menekan kos pengeluarannya dan juga tidak mau melakukan konsumsi itu akan tercermin di perekonomian karena kita ketahui misalnya saja kalau kita berkaca pada data saat ini yang berada di Amerika Serikat kuartal ketiga perekonomian Amerika Serikat itu turun secara kuartal to kuartal. Jadi kalau kuartal 2-nya masih tumbuh 6,7%, kuartal 1 2021 masih tumbuh 6,3%, naik dari kuartal 4 2020 di angka 4,5%. Di kuartal 3 2021, ekonomi Amerika Serikat itu kontraksi atau turun ya, mengalami penurunan di angka 2,1%. Kenapa ini terjadi? Karena kita ketahui inflasi di Amerika Serikat itu sedang tinggi-tingginya yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan ekonomi yang baik. Jadi bisa dikatakan ada ancaman stagflasi juga terjadi di Amerika Serikat. Jadi kan biasanya kalau terjadi inflasi di satu sisi harus dibarengi juga dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Itu yang wajarnya terjadi selama ini karena kan harganya naik otomatis konsumsinya juga bertambah. Ada perbaikan pertumbuhan ekonomi juga. Tapi yang terjadi di Amerika Serikat agak sedikit berbeda begitu karena inflasinya naik tapi ternyata perekonomiannya menurun. Ini tentunya harus diwanti-wanti juga oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden kala inflasi yang semakin meroket dengan harga yang semakin meroket atau harga barang dan juga jasa yang semakin meroket. Jangan sampai masyarakat di Amerika Serikat tidak mampu menggapainya. Ini juga yang masih menjadi salah satu yang dipertimbangkan oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Tentunya dengan berbagai macam masalah dan juga hal-hal yang ternyata mengancam perekonomian Amerika Serikat mulai dari ya bukan cuma hubungan China dan Amerika Serikat yang sedang panas, hubungan China dan Amerika Serikat, Rusia juga yang sedang panas, lalu angka inflasi di Amerika Serikat yang sedang naik, terus juga rencana bagaimana Bank Sentral Amerika Serikat melakukan tapering, lalu menaikkan suku bunga, ternyata ada juga ancaman lainnya, itu adalah resesi seks atau enggannya masyarakat di Amerika Serikat memiliki anak.